Cek, 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 satu, dua. Cek, satu, dua. Iya, ampun. Belum sukses ya, Bang? Ganti link, Bang. Ganti link. Bisa ngelak. Ya, langsung dong sama mana kita? Aduh kak, streaming YouTube kak kita? Iya. Kenapa arahnya ke sini? Kita nggak bisa nonton berarti. Tambah lagi di sini. Oh, ini kak. Gua sampai ke THL ada juga pak. Iya, Pak. Ada tangan. Iya, benar kan maksudnya, Pak? Pasti tulisnya anu pulang nah, analisis keuangan lo. Analisis keuangan daerah oh gitu. Oh iya, Pak. Jadi Pak, Aku tanda tangan di sini tuh ya. boleh Pak, di sini. Siap. Di paling atas. Di atasnya. Ya. Siap. Jangan Pak. Parah Pak. Perlu parah Pak ini. Anu spidolnya jangan spidol temporary lah. Yang permanen spidol. Ini permanen aja Pak. Staff kan ada juga lah. Oh ada nah. Berapa orang kita nih? Sudah Pak? Sudah. Tes tuh Bang, nih Pak, kayak gini Bang. Nah, Di depan di mantap aja lo. Oh gitu. Ini jadi kena berat Pak. Kalau pas yang pertama di sini, sambutan sini. Tutup aja kan warik. Apa ya Pak? Warik.
Sampai hibak tadi itu. Gitu. Pian sini kan Aku ulun nanti bang lagi kabel panjang kalau punya makan. Kabelnya apa ini bang? Tapi semeter aja bang. Kalau kan yang depan Sofi ya. nyaman sini. Mau aja lo bang? Nunggu. Ini bang mana? Tunggu sini Pian, bro. Yang udah pulang. Saya ini saya sekian ya pak. Ikut yang mau bagian main dah ya. Kamera merah. Biar Kodak, uang video. Berarti video lewat HP. Ini Oke. HP pen apa? Atau Xiaomi. Nah, nyala video kok, foto. Dan HP pin dia pak. Iya, nyala. Oke siap ya. Kali jadilah ya. YouTube. Sudah. Ada nih mau marahin YouTube tuh. Bayar kan itu aja ya. Di sini. Saya ini bang. Iya. Jam apa? Mau video? Nah, ini nak. Sambil jaga slide. Masa kalau di sini? Ya kan? Iya, saya kan ganti ya nak, kan? Bilang slide. Nak. Ya. Ini kalau di bawah sini ada tanda tangan. Oh, enggak. Ada ininya. Ini kan dekat sini. Begitu di laptop. Tapi kelihatan lah tangan. Kelihatan tuh Kecuali kayak ini. Nah. Kelihatan lah. Oh, ini. Nih yang pas tanda tangan nih. Belum. Ini loh yang lambat. Lambat. Kelihatan enggak? Kelihatan Mbak ini? Oke. Nah, itulah ya. Jangan maju lagi sedikit. Oh, bisa. Jadi mau yang itulah melindungi. Pas ya. Maju sedikit. Kerja sedikit. Gimana kan? Nanti arah ke sana bapak. Itu instruksi itu. Saya sambutan. Yang ke belakang sini ada juga pak. Bisa, mana waktunya ada apa sesekalinya ya. Oh, oke. Dengan jemaah. Jemaah ini. Kok oh itu sepatu bah, masa ada ini? Sepatu mau. Jan, foto dulu. Foto Sampai sini jaga. Sampai sini ada yang dapat ke orang raya. Foto dulu kita. situ aja. Lihat pak. Ah, ulun buka videonya masih segini. Video. Video HP-nya HP gitu. Oh, bagus kan? Ada bagus. Saya apa gayanya tuh deh? Sip. Oke, oke,
Nah,
kita tunggu yang di dalam pesan gitu. Mau ambil ya bola ambil kurang gerak sebagai orang profesi lakukan pembinaan banyak suruh definisi kawasan kabupaten tidak akan membantu.
Hebat. Ayo. 8:30 kita mulai. Latihan masuk keduanya kemarahan ya. Sponsor keduanya kita pas geser banyak makanan keluarnya. Sponsor yang dalam keluarnya. Yang tadi sama tadi Jawa. sponsor siapa yang dalam Oh iya. ada. Kirim di grup apa gitu? Buset Jep. Ini YouTube nih masuk. Kirim di WA grup Mr. Paris ya. Kirim nomor dan oleh set. Passwordnya apa? Alamatnya. Alamatnya sini. Password sudah. Mau menunjukkan dari itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Susunan acara penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 dimulai. Sambutan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Baritokwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim GI Kabupaten Baritokwala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di BPKAD dalam rangka pembangunan zona integritas. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dalam rangka menuju WBK wilayah bebas korupsi dan WBB wilayah birokrasi bersih melayani bisa terkabul. Saudara-saudara sekalian, GI ini, zona integritas ini melibatkan semua unsur, jadi tidak hanya unsur pimpinan tetapi juga seluruh staf yang ada di BPKAD. Jadi makanya nanti ada komitmen bersama penandatanganan semacam fakta integritas dalam rangka kita melayani, walaupun pelayanan di BPKAD tidak sebagaimana pelayanan di BPTSP atau pelayanan di rumah sakit, tapi tetap saja kita ada melakukan pelayanan baik yang sifatnya internal maupun pelayanan yang kepada SKPD lain. Jadi saya harap rekan-rekan baik ASN maupun honorer berkomitmen untuk kita membangun zona integritas di BPKAD. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama bagi nama pegawai negeri sipil yang kami panggilkan untuk bersiap-siap maju ke depan ke meja yang sudah disediakan. Hajah Fahrida Aliati MSI Sekretaris BPKAD Kabupaten Baritokwala. Bersiap-siap setelah ini Haji Rahmadi Saputra SIP didampingi oleh Pak Sekretaris Daerah dan Pak Asisten. Kami persilahkan Pak. Bersiap-siap Ibu Sri Nur Hidayati SAP Kabid Perbendaharaan. Bersiap-siap Rayadi Patrai Wijaya SE Kepala Bidang Akuntansi.
Bersiap-siap Mas Aryansah SSE Mkom Kabid Aset Daerah. Bersiap-siap Pak Aspianor SE Kasubit Perencanaan Keuangan dan Aset. Bersiap Pak Aspianor SE Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset. Selanjutnya bersiap-siap Iwan Setiawan SE Kasubag Umum dan Kepegawaian. Bersiap-siap Anggara Pratama SE Kasubit Analis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bersiap-siap Ahmad Nurjadid SE Kasubit Penyusunan dan Pengendalian Anggaran. Bersiap-siap Rohani Eskom Kasubit Pengelolaan Kas Daerah. Selanjutnya Ambon Kristi FL Kasubit Belanja dan Pembiayaan. Selanjutnya Ambar Sisiati Rohani SL Kasubit Pelaporan. Bersiap-siap Lulu Kristiana SL Kasubit Pembukuan.
Bersiap-siap Sukaria Hayani SE, Kasubit Penata Usahaan Barang Milik Daerah. Bersiap-siap Nurjena SE, Kasubit Pemindahan Barang Milik Daerah. Bersiap-siap mewakili pelaksana pada BPKAD Kabupaten Barito Kuala, diwakili oleh Reka Sebastini SE, Jabatan Analis Aset Daerah. Bersiap-siap mewakili perwakilan THL non-PNS Ardiansa. Acara selanjutnya adalah penandatanganan komitmen bersama yang didahului oleh Pak Kaban, nanti diikuti eselon 3, selanjutnya eselon 4, kemudian staf dan non PNS. Sini ada begini. Iya, no. Iya, no. Oh iya, Ya, sampai kurang habis. Laris. Berikan yang dia. Berikan. Oh, gitu enakan ya. Ini ya. Di atas kok? Iya. Terus belakang. Wah. Lagi belum, Enggak.
Langsung aja langsung sambung. Ayo. Iwan FK, Iwan FK. Ayo. Pulpennya gua aja ada. Iwan, Rijal, Amna. Dua orang mas. Oh. Sudah, ayo. Iwan anak tangan. Dapat misi lelah. Siapa lagi? Amna, Aki. Tadi. Ayo yang lain. Langsung berdua. Langsung ya. Maju aja deh, Mak. Maju aja Yogi itu duduk di mana? Tinggal. Kenapa ini kameranya ini? foto yuk. Maju aja. Lanjut. Yogi dari NTB ya? Udah deh. Oh. Maroy belum kan? Acara selanjutnya penyampaian titik korupsi
sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Kepala BPK ADI beserta seluruh jajaran, yang saya hormati tim ZI Kabupaten Barito Kuala, yang hadir pada hari ini Pak Asisten 3, PLT Asisten 3, PLT Asisten Administrasi Umum, Kabak Organisasi, dan Dirban 5 Inspektorat. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersilaturahmi di ruangan ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu agenda nasional sebenarnya dalam konteks reformasi birokrasi adalah penetapan atau kita melaksanakan pembinaan terkait dengan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariwaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, singkat saja ya. Pertama mungkin ada kesalahan tulis nih. Mungkin fakta integritasnya saya pakai P ini. Tapi di situ tadi bujur saja, fakta beda. Sama sertifikat dan sertifikat beda itu. Jadi kalau tanah biasanya pakai P. Kalau ini faktanya fakta pakai P. Tapi yang ditandatangan itu saya lihat tadi betul saja. Bapak Ibu sekalian, ini sudah SKPD yang keberapa Pak Ibu dari ketujuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang kita meminta menghadirkan seluruh saya lihat penghuni atau seluruh seluruh aparatur yang ada di BPKADI atau di setiap kantor, seperti yang disampaikan oleh Pak Samson tadi. Ini merupakan komitmen bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai dijadikan beban. Wah, ini ada gawian mau pulang nih. Ini memang amanat dari reformasi birokrasi, ya salah satunya zona integritas menuju WBK, WBBM. Dan Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita tetapkan, sebenarnya ini beruntung kita tetapkan berdahulu karena nanti sampai saatnya seluruh SKPD harus begitu, harus WBK, WBBM. Dan ya level kita Bapak Ibu sekalian masih belum ada yang lolos. Memang kalau di kementerian lembaga WBK WBBN ini masih menjadikan salah satu syarat untuk apa istilahnya Pak? Tukin, apa istilahnya Pak? Ya, remunerasi ya. Remunerasi apa remunerasi? Remunerasi. Jadi tambahan penghasilan kalau sudah WBK otomatis dia dapat gitu lah. Kalau kementerian lembaga, jadi mereka berjuang untuk itu. Tapi, nah itu juga nanti dianukan ke kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tahun 2020 ya yang 6 itu ya. 2020 kita menetapkan 6 SKPD untuk ZI ini. Jadi kebetulan tahun 2020 ke-6-nya itu administrasi saja tidak lulus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betulan level ini administrasi saja tidak lulus, jadi tidak bisa diverifikasi ke tahap selanjutnya. 2021 kita coba lagi yang 6 tadi, dan ada sedikit peningkatan pembinaan. Administrasi lulus, tapi ada tahap berikutnya tidak lulus. 2021, nah 2022 kita tambah. Jadi kenapa ini jadi ditambah? Ya sudah, yang 6 itu tetap kita tambah lagi SKPD baru. Bisa mudah-mudahan SKPD baru ini bisa termasuk BPKADI. Dengan pertimbangan ya kami menilai bahwa ini di sini mampu. Karena Bapak Ibu sekalian, dari hasil paparan Bappenas, kemudian dari paparan Kemenpan RB, ya salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi adalah komitmen pimpinan. Nah, kita memilih ya karena menganggap bahwa pimpinan ini mempunyai komitmen, Pak Samson, Siki Pak Samson itu mempunyai komitmen, dan para kabit dan seterusnya itu kami menilai itu mempunyai komitmen untuk melakukan itu. Yakin saja mampu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tahun 2000 ini kita tambah jadi 7. Mudah-mudahan ada yang lolos ke tahap berikutnya. Kita barusan terima hasil
evaluasi tertulis dari Kemenpanerbi bagaimana hasil penilaian mereka terhadap zona integritas BBK di Kota Kepala. Jadi tahun ini tidak ada yang lolos di tahap selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan substansi sebenarnya. Jadi maksud saya isi dari ZI itu apa sih? Kita memang menandatangan itu kulit itu, tanda tangan apa itu? Ini komitmen bersama itu artinya kulit, salah satu proses yang kita lalui. Tapi saya ingin seluruh, kenapa saya secara pribadi harus hadir ke sini bukan berarti saya menganukan teman-teman tim lain, tapi saya ingin membangun komitmen. Pertama, komitmen pimpinan juga ada di kegiatan ini. Jadi bukan sekedar suruh, bukan. Jadi kita mempunyai komitmen yang kuat untuk itu. Dan seluruh penghuni yang ada di sini harus tahu. Jadi namanya aja komitmen bersama. Kalau tidak ada komitmen bersama tidak akan terwujud. Jadi ini bicara substansi, tidak bicara kulit. Yang pertama, reformasi birokrasi. Birokrasi dan reformasi itu 2010 ya Bapak ya. 2010 sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin kalau kita ingat flashback ke belakang pada saat kita krisis moneter, kita minta bantuan ke IMF misalnya. Nah, di situ disebutkan, jadi kenapa jadi sampai terjadi itu karena Indonesia ini salah kelola. Maka ada disebut dengan apa dulu? Good governance, clean government. Jadi ada beda ya, ada good governance, clean government. Jadi setelah itu ada program-program berselanjutnya, kemudian yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Ada lagi program Pak Jokowi itu revolusi mental. Yang saya mengkritik itu, kita bicara revolusi mental itu tidak ada sosialisasi kamu tentang revolusi mental itu apa gitu kan. Nah, kita sekarang bicara reformasi birokrasi. Ini istilah yang sangat sering kita dengar dalam konteks kita bekerja, tapi substansi tidak tahu gitu loh. Jadi reformasi birokrasi itu apa sih? Nah, saya ingin menyampaikan sepintas itu, dan ini harus tahu dari pimpinan sampai ke tukang sapu, harus tahu itu. Jadi reformasi birokrasi itu ada dua kata, reformasi dan birokrasi. Sudah saya sampaikan beberapa kali ya, mungkin ada apa itu, kayak model kayak pramugari juga dia tuh di pesawat, bila kita naik pesawat itu pasti dilihat pasang sabuk pengaman, menurut padahal sudah tahu aja itu. Saya ulang lagi. Jadi reformasi birokrasi itu ada dua kata, reformasi dan birokrasi. Kata kuncinya ada dua itu. Satu reformasi itu kan perubahan. Birokrasi itu ya kita. Jadi birokrasi yang berubah. Berubah dari mana ke mana? Itu yang dicanangkan dari Pak Samsul mencanangkan itu. Berubahnya itu dari mana ke mana? Nah, pertanyaannya dari tahun 2010 sampai 2022, apakah birokrasi kita ini sudah berubah? Kita pegawai, kalau saya dari tahun 91 nih sampai sekarang nih, tahun 10 pegawai, apakah birokrasi kita sudah berubah? Dulu, nah ini nih saya sampaikan dan saya katakan bahwa yang berubah itu hanya kulit. Jadi substansi itu tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Hasil evaluasi kita ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasakan itu. Contoh misalnya, amanat dari ini meningkatkan disiplin misalnya. Dulu absen manual, sekarang apa namanya smart presensi ya? Sekarang smart presensi. Yes, kita berubah dari absen manual ke absen presensi. Pertanyaannya, berubahlah disiplin kita dengan smart presensi dibandingkan dengan manual? Jawab masing-masing saja. Kalau itu tidak berubah, berarti birokrasi kita tidak berubah. Dengan kulitnya saja yang berubah. Manual, fingerprint kita juga gagal. Fingerprint kita gagal. Ada yang mau usah menumpahi kopi yang saya dengar di kapal lain. Ada yang jaga malamnya yang registrasinya 10 jari. Ini kepalanya, ini sekretarisnya, ini kapitnya, ini. Jadi begitu absen ini aja absen menjaga malam. Begitu menjaga malam mereka garing, kadang turunnya 10 tuh. Terjadi waktu fingerprint dulu. Sekarang smart presensi juga seperti itu. Ditambah diperparah dengan COVID. Lalu ada WFH. Lalu absen manual. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya WFH kita memang betul-betul WFH, liburan gitu kan. WFH kita tidak bekerja. Di beberapa kantor ya. Saya tidak tahu di sini apa seperti itu. Tapi di beberapa kantor, karena saya di sekretariat daerah itu seperti itu. Saya pernah cek mereka WFH lagi muncul di Kuripan misalnya. Ada yang lagi di pasar. Saya berkali-kali mencontohkan
kebetulan anak saya kerja di Kemenlu. Dia Sherlock setiap hari waktu WFH, kepimpinannya Sherlock Pak. Jadi kalau kita alamatnya di rumah, ya di rumah itu Sherlock. Saya waktu ke Jakarta menyuruh dia menginap di hotel saya, tempat tinggal saya, tempat saya nginap saja dia tidak berani karena saya harus Sherlock katanya, WFH. Kalau di kita kan ya WFH itu tadi ya jadi manual. Dan sekarang jadi modus nih. Jadi modus ada saya laporan dari inspektur kepala SKPD yang datangnya persis jam 8, pulangnya setengah 5 terus setiap hari. Itu indikasi bahwa dimanualkan. Mau tepat waktu datang jam 8, kulit setengah 5 itu ada indikasi, kelihatan lah ada. Dan terjadi itu. Jadi apa? Kulitnya yes kita berubah dari itu, tapi dalamnya nggak berubah. Jadi reformasi birokrasi kita kulitnya, tapi dalamnya tidak berubah. Sekarang TPP ini amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, amanat dari Kemenpan RB, harus dinaikkan TPP. Dan kita naik ya, betul ya, naik ya. Dan cek saja Bapak Ibu sekalian dengan kabupaten kota lain di luar Banjarmasin, TPP kita termasuk yang paling tinggi. Termasuk, maksudnya levelnya level atas gitu loh. Ya saya pernah membandingkan dengan HSU nih yang ketangkapan KPK nih. Eselon 4 ini sama dengan eselon 2 di situ. Eselon 4 gua tolak karena mereka belum masing-masing tunjangan daerah. HSU itu mungkin eselon 4 kita sama dengan eselon 2 di HSU. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? TPP naik. Pertanyaannya kinerja kita naik ada? Jadi tambahan penghasilan naik, kinerja kita berubah ada? Yang Ekin dari Ekin situ. Ya, kalau kita mau fair buka saja Ekin nih. Nanti dari suatu saat saya suruh nanti buka Ekin kita masing-masing. Kelihat itu. Begitu kita bicara Ekin, mungkin Pak Mujib pernah mana ya mengevaluasi Ekin teman-teman. Seperti apa Ekin itu berlaporan? Yang ingin saya sampaikan adalah saya ini berbasis saya penganut pertama proses, yang kedua saya ingat betul amanah Pak Jokowi. Kita ini berbasis solusi, jangan berbasis masalah. Yang sudah terjadi oke lah. Kalau usah dicari-cari kesalahan, salah siapa itu kan ada habis-habisnya. Solusinya seperti apa? Udah terjadi itu. Ya harus kita lakukan, cari solusinya seperti apa. Jadi malu juga kita TPP-nya besar. Mohon maaf saja Pak. Kami Ibu Bupati kan memerintahkan misalnya eselon 2 menyampaikan laporan harian. Ada yang mensisi ke saya laporannya. Laporan kepala SKPD ini tunjangannya 10 juta. Satu disposisi surat. Satu hari loh. Cuma 3 pekerjaan dia. Yang ada di laporan ke saya waktu itu. Satu disposisi surat, yang kedua menilai kinerja pegawai. Satunya apa lagi? Oh saya bilang ini rugi gajinya kalau TPP-nya 10 juta kalau kinerja cuma seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kulitnya saja berubah, substansinya tidak. Nah itu tantangan di reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi level kita, peradaban kita memang ya sampai segitu. Itu sedih juga nih. Saya berkali-kali mengatakan orang sudah sampai ke bulan. Tahun 60 itu sudah sampai ke bulan. Bisa membayangkan lah sampai ke bulan ini Isra Mi'raj nih. Sampai ke bulan, jarak bumi ke bulan berapa? 384 km. Tuh benar. 6 pulang balik Banjar kira-kira 100 km sehari. Berapa kali pulang balik enggak? Kira-kira mau sampai ke bulan kira-kira pulang balik Banjar kan? Orang tahun 60 Amerika itu 2 bulan. Barito Koala tahun 2022 laporan keuangan ini tepat waktu 21 Februari susahnya bukan main. Laporan keuangan itu. Laporan bulanan RK tanggal 5 itu tidak ada pernah. Saya selama di Bapeda itu tidak pernah seluruh SKPD itu tanggal 5 itu semua mengumpul Pak. Itu level kita itu. Mengumpul laporan saja baru sampai mengumpul laporan saja masih belum. Nah jadi kita berharap dengan ada reformasi birokrasi ini kinerjanya lebih ayo kita lakukan quantum leap. Jadi Bapak Ibu sekalian, substansinya adalah WBK. ZI ini pertama itu kelas pertama lolos jauh ZI ini adalah wilayah bebas korupsi. Jadi satu itu, yang kedua bila sudah lolos itu baru ke kelas berikutnya WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan itu hakikat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Saya berkali-kali di SKPD lain dan ZI setiap kali mendengar substansi
pelajaran yang saya dapat, saya pernah sekolah di luar negeri, saya pernah beberapa kali kursus di luar negeri. Pelajaran yang paling saya ingat apa? Melayani. Bukan ilmu yang saya dapat, ilmu itu kurang lebih tidak, tapi bagaimana mental peradaban mereka itu untuk melayani yang begitu bagus. Jadi peran pemerintah itu memang betul-betul hadir Bapak Ibu sekalian untuk melayani negeri ini, melayani masyarakat. Saya berkali-kali mengatakan di Amerika itu ada pet cop ya. Amerika nih sampai segitunya, begitu jawaban nih. Pet cop tuh, pet tuh binatang peliharaan, cop tuh kan polisi. Jadi polisi yang ngurusin binatang peliharaan. Kalau bang di rumah kita tuh ada kucing tak berusuk di mana atau anjing, telepon Pak polisi, datang ya mengurus itu. Sampai situ yang diurusi oleh Amerika. Ya kalau kita mohon maaf, saya berkali-kali berikan contoh. Dan beberapa hari lalu terjadi, pohon itu tumbang ke tengah jalan atau tumbang yang mengganggu lalu lintas. Saya harus telepon dulu nih, urusan siapa nih yang memberes ini? Telepon sampah, ada habis chainsaw, telepon mana lagi? Pemadam kebakaran. Sampai segitunya, itu baru pohon tumbang gitu. Jadi tidak otomatis kita tuh memberikan pelayanan. Jadi high levelnya itu adalah birokrasi yang melayani. Jalan pasar sendiri memang melayani itu level-level tertentu ya. Jadi ya kalau ini kan biasanya kalau badan katanya melayani SKPD lain. Kalau dinas itu biasanya melayani. Jadi mohon izin saya ingin menyampaikan yang disebut melayani ini bukan hanya melayani dalam konteks pengeluaran izin dokumen kemudian atau melayani pasien, bukan hanya itu. Tapi bagaimana mental kita melayani. Kalau di sini mungkin melayani SKPD lain. Di sekretariat daerah juga begitu saya di situ saya canangkan nih berubahnya dari mana ke mana nih sekretariat daerah, walaupun belum dicanangkan lagi jadi sudah saya tantang nih, kita mau berubah dari mana ke mana nih. Yang lagi membangun aplikasi ini belum tentu tuntung nih. Misalnya kami ingin memberikan pelayanan administrasi kepada kan salah satu pelayanan kami di sekretariat daerah adalah pelayanan administrasi. Nah, bagaimana informasi dokumen yang masuk ke kami itu jelas informasinya ini ada di meja sekda kah, di meja bupati kah, atau lagi di bagian hukum kah? Itu akan kami bangun aplikasi itu sehingga SKPD ini jelas tahu anunya. Termasuk standar. Saya di kantor misalnya standar saya jangan sampai berkas ini dibawa kulit, jangan sampai tanpa malam berkas ini. Itu salah satu bentuk pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Salah satu saja, masih banyak lagi yang lain-lain. Nah, kami berharap karena apa yang ditetapkan itu jadi substansinya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi level pertamanya adalah wilayah bebas korupsi. Jadi di kantor ini harus bisa makanya diminta nanti paparan SKPD yang tidak lolos dari kita tahun lalu itu. Kan tahun lalu rumah sakit Abdul Aziz yang jadi yang 6 itu ya. Kemudian BP2RG, yang ketiga di PBTSP, Dukcapil, mana lagi? Jabatan Marban, Jabatan Hadir Muara. Yang tidak lolos itu di situ Bapak Ibu sekalian. Tidak lolos, begitu orang bertanya, memang sudah diurus di yang lain sudah dimasukkan ya, termasuk kalau kayaknya di ujung mengolah YLR, yes, mengolah lagu, iya, mengolah video, yes, itu kan kulit nih. Tapi begitu Kemenpan RB kan kita ini kenapa langsung dengan tim akan ditanya oleh Kemenpan RB apa yang ini sama nih kayak persis ini apa yang dilakukan dalam menuju WBK itu gitu loh. Jadi harus kita tetapkan. Nah, kemarin para kepala dinas yang kita tunjuk itu pada tidak bisa menjawab. Kalau jawabannya nanti kita pasang CCTV itu di mana-mana orang sudah pasang CCTV, itu bukan inovasi yang baru. Jadi kita harus melakukan inovasi bagaimana korupsi itu tidak terjadi. Ya korupsi pemikirannya jangan hanya berpikiran kayak ditangkap KPK dapat 300 juta, berapa miliar, bukan ya? Mungkin Pak Mujib sebagai penyuluh anti korupsi mungkin tahu bisa menjelaskan apa yang maksud korupsi itu. Jadi itu Bapak bisa. Jadi pertama WBK. Jadi bagaimana SKPD yang kita tanamkan itu wilayah bebas korupsi. Ya asumsinya Bapak Ibu sekalian dengan TPP yang kita terima, dengan gaji yang kita terima, insya Allah itu lebih dari cukup kalau kita membiayai kebutuhan hidup. Jangan gaya hidup ya. Kalau gaya hidup mungkin tidak akan cukup. Ada model HP baru anak muka itu kan gaya hidup. Saya kemarin tidak akan ganti HP kalau seandainya waktu
aplikasi Bank Kalsel itu kau lagi HP lu jadul sudah, kau lagi HP-nya, kau lagi tidak bisa gantian gara-gara Bank Kalsel itu kan ganti. Bukan berarti saya ini, maksud saya gaya hidup itulah, jangan tahu itu. Kalau kebutuhan hidup ya itu, tiru model-model Cina itu kan. Dia kemampuannya beli sepeda motor, dia pasti pakai sepeda aja dulu. Kalau kita kan kebalik ya, nah, kayak apa pinjam duit ke bank supaya kau nukar ini semua itu kan gaya-gaya hidup ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu bisa cukup. Jadi harus dicanangkan ini. Jadi mau berubahnya dari mana ke mana. Terus yang terakhir memang WBBM, terus melayani. Nah jadi bagaimana mental melayani itu harus kita dorong. Jadi sekali lagi ini kenapa jadi bicara komitmen bersama, karena ini tidak akan bisa terjadi kalau hanya Pak Samsul yang ngomong begitu. Tidak akan. Walaupun kunci di komitmen pimpinan, tapi kalau Pak Samsul disuruh orang Korea kabit sekretaris tidak mengikuti ya tidak akan. Dan seterusnya ya. Jadi komitmen sampai ke bawah. Saya kembali cerita yang tadi di bulan itu Bapak Ibu sekalian, begitu Presiden John F. Kennedy itu mencanangkan bahwa saya perintahkan untuk mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikan dalam hidup-hidup, artinya jangan mati di bulan, bisa kembali. Itu Pak, seluruh komponen di NASA itu melakukan hal yang sama. Makanya tadi saya catat Bapak misalnya sampai jaga malam, sampai tukang pelindung. Jadi pada saat di proses itu John F. Kennedy datang ke kantor NASA, dia ketemu dengan cleaning service. Tidak ketemu Pak Samsulnya lah, dia ketemu cleaning service. Begitu John F. Kennedy ditanya cleaning service, dia tanya, tugas kamu apa di sini, di NASA ini? Apa jawaban cleaning service Bapak Ibu sekalian? Saya membantu mendaratkan manusia di bulan. Sampai ke situ dia tahu. Jadi harusnya cleaning service juga tahu nih, apa visinya kantor ini, harus tahu. Jadi mereka bekerja itu paham tuh, apa sih yang dia ini. Maksudnya itu jadi kenapa jadi komitmen bersama, supaya memahami substansi pekerjaan itu apa. Terus yang terakhir juga yang saya sampaikan, melayani tadi memang bagian dari sesuatu yang kita lakukan. Saya berikan contoh misalnya Balai Rawa, itu OPT-nya Kementerian PU Bapak Ibu sekalian. Balai Rawa itu kantornya di Gatot. Saya waktu jadi Kepala Dinas Pertanian sering diundang ke situ. Setiap kali pulang Pak, pasti ditanyakan. Pasti ada kuesioner 1 lembar menanyakan bagaimana pelayanan kami hari ini. Bayangkan Pak, itu PNS juga loh, di kementerian. Jadi ditanya tuh mulai parkir sampai WC. Parkir kami bagaimana Pak? Dari 1 sampai 10, baik, jelek, buruk, dan seterusnya. Setelah parkir itu pelayanan pegawainya seperti apa? Parkir pelayanan. Yang ketiga adalah ruangan, karena kita meeting. Ruangan kami seperti apa nih? AC-nya, proyektornya, sound systemnya, sampai begitu Pak. Kemudian WC, kemudian musola. Setiap kali saya rapat 2 kali seminggu, 2 kali disuruh itu. Jadi bagian dari evaluasi mereka untuk memberikan pelayanan kepada Anda. Artinya dalam maksud kami pelayanan itu bukan hanya pelayanan kita menyelesaikan dokumen, tapi pelayanan seperti itu juga harus dilakukan. Jadi itu substansi yang ingin saya sampaikan. Jadi ZI ini substansinya itu. Jadi tidak hanya mau sekedar teken, jangan-jangan tadi mereka juga membaca nih apa isinya misalnya kan. Harus dibaca juga itu, Bapak Tres 10.000 lagi itu. Jadi tidak hanya kulitnya. Nanti disuruh Pak Mujib mau olah olah aja juga. Itu tapi kulit juga, tapi itu dalam rangka membangun Pak, membangun. Dan seterusnya. Masih banyak ya administrasi yang dipenuhi. Tapi pesan saya enjoy saja lah, jangan jadi beban ini. Ini memang tuntutan. Apalagi Pak Jokowi ingin jadi birokrasi kelas dunia. Hebat orang, cita-cita Pak Jokowi ini hebat. Birokrasi kelas dunia atau berapa saya lupa. Birokrasi kelas dunia, waduh, bisa bayangkan nggak birokrasi kelas dunia seperti apa? Itu yang jar papri itu, karena banyak pegawai, misalnya. Komputer saja temannya misalnya kan. Kalau kita rata-rata analisis beban kerja atau satunya Pak ABK dan Anjak, pasti perlu ada dulu selalu dapat tuh perlu 2 staf. Itu rata-rata ya Pak. Kalau melihat itu, wah kalau kayak itu udah cukup pegawainya di kita, udah cukup. Sementara ada zero group nih, yang pensiun pengangkatannya di bawah dari angka pensiun, batolan saya 100 pensiun, pengangkatan di bawah saya itu. Jadi kita ini pasti akan terjadi kebangunan pegawai, pasti itu. Sementara pelayanan kita memerlukan itu.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, substansinya wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi harus dicanangkan nanti berubahnya seperti apa. Karena reformasi birokrasi itu kan ada 3 sasaran. Satu, wilayah birokrasi yang bebas KKN, yang kedua melayani, yang ketiga kompetitif apa? Capable dan akuntabel. Kita ini capable berataan lah, kira-kira. Artinya capable mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita, yang diemban kepada kita. Mungkin ada spesifik pekerjaan di sini, tapi secara umum pekerjaan PNS itu tidak ada yang sulit. Aku berkali-kali menantang, adalah pekerjaan PNS itu nengalih. Coba, bang, adalah nengalih. Yang perlu harus pendidikan khusus misalnya itu. Orang tertentu kan ada ngalihnya. Kalau akuntansi mungkin bisa dipelajari ya. Apa yang ngalih? Olah laporan, mengetik surat, apa lagi? Mengetik SPG, apa lagi? Udah ada lagi kok. Kalau tentang tingkat-tingkat atas mana tidak main memimpin rapat. Percaya pelajaran kayak orang memimpin rapat yang bagus. Ada ilmunya dan kadang-kadang ngalih gitu loh. Jadi saya menilai kita ini capable, harus bertahan capable. Apalagi minta data dari BKD, itu hampir berapa sekian persen itu sebagian besar sudah S1, S2 banyak, S1 lebih banyak, paling banyak ke S1, strata 1 sudah. Jadi wawasannya, horizonnya, knowledge-nya sudah lebih dari cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai PNS. Nah, jadi kemudian itu tadi bersih dan melayani. Jadi ini yang perlu kita highlight sehingga nanti ZI begitu nanti ada penilaian dari Kemenpan RI, ini saya harapkan yang bisa lolos nih di BKD ini Pak juga. Nah, pesan terakhir saya, lakukan evaluasi. Jadi dari Pak Samson, dari TNZI, karena tahun lalu evaluasi kita sangat kurang. Begitu kita canangkan ini, nah, nanti ujuk-ujuk pada saat Kemenpan RI menilai hanya kumpul pulang itu. Lalu jadi secara berkala kita lakukan evaluasi bagaimana proses yang bisa berjalan. Saya yakin kantor ini mampu. Saya yakin. Saya lihat kompetensi SDM juga sangat bagus dan kebersamaan juga bisa, saya lihat bisa digalang dengan bagus. Saya kira itu ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya, atas kesediaannya, dan besar harapan kami SKPD ini bisa lolos zona WBK dan WBBM dalam waktu segera. Terima kasih. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah paparan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, pemetaan potensi titik korupsi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang kami hormati tim ZI Kabupaten Barito Kuala, izin kami memaparkan titik-titik potensi korupsi di BPKD. Walaupun itu tidak terjadi, tapi kemungkinan itu ada. Sebagaimana disampaikan Pak Sekda tadi, pembangunan zona integritas saat ini, hari ini kalau menurut roadmap-nya ini baru pencanangan. Jadi nanti tahap kedua baru pembangunan zona integritasnya. Jadi kita baru tahap pencanangan. Nah, di BPKD dalam rangka menuju WBK dan WBBM, sebagaimana diketahui BPKD ini adalah salah satu unit eselon 2 yang ada di Pemkab Barito Kuala selaku unsur penunjang pemerintahan dalam urusan pengelolaan keuangan. Jadi dalam rangka untuk mencapai misinya mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan, profesional dan akuntabel, BPKD ini dibantu oleh beberapa unit, 1 sekretariat, dan ada 4 unit di bidang anggaran,
perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah. Jadi untuk mencapai misi pengelolaan keuangan itu diampu oleh bidang anggaran, perban, dan akuntansi. Nah, khusus untuk pengelolaan barang milik daerah ini diampu oleh satu bidang, yaitu bidang aset daerah. Jadi ada 31. Jadi memang beban bidang aset sedikit lebih berat karena dia dari sesuai Perpres 19 itu dari perencanaan sampai dengan pengawasan itu dia lakukan sendiri. Beda dengan 3 bidang yang lain itu, kalau perencanaan penganggaran ada di bidang anggaran, penatausahaan dan pelaksanaan ada di bidang perban, pelaporannya ada di bidang akuntansi. Jadi itu gambaran umum yang ada di BPKAD. Adapun kemungkinan titik kritis potensi korupsi di bidang klik. Nah, kalau di bidang anggaran ini terkait kemungkinan dengan penetapan pagu. Jadi dengan kondisi keuangan daerah yang sedikit minim, rata-rata SKPD dari dulu tuh minta pagunya besar, walaupun pagu besar tidak menentukan dia lebih baik atau lebih bagus. Nah, ini kemungkinan ya, alhamdulillah selama ini permintaan itu ada, tapi kami tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya menambah pagu, kecuali penambahan pagu yang memang itu arahan pimpinan kaitan dengan ada kegiatan tambahan yang memang diharuskan oleh aturan. Nah, di sini dalam rangka penyusunan Perda dan Pergub ini tentunya kemungkinan gratifikasi di dalam proses penetapan pagu itu ada. Nah, upayanya mungkin ini upaya umum, kami akan semacam pembentukan banner atau pamflet termasuk surat resmi yang akan kami layangkan ke SPPD setiap kali ada pemberitahuan jadwal pembahasan. Nah, di aksinya nanti kami bersama-sama dengan Bapelitbang sebagai mitra kerja ini akan menerapkan standar ASB dan SSA untuk penetapan pagu, karena efisiensi itu baru akan bisa didapat dari SSA dan ASB. Jadi kalau program kegiatan itu sudah terlihat, bisa kita nilai berapa kali perjalanan dinas, untuk administrasinya berapa. Di situ akan terlihat bahwa kebutuhan dana untuk kegiatan tersebut berapa. Kita komparasi dengan SSA dan ASB, baru kelihatanlah pagu harusnya yang ideal untuk satu kegiatan tersebut. Dan dari sini baru muncul nanti pagu keseluruhan SKPD. Sebenarnya kalau ini kita bisa jalankan mungkin lebih efektif dan efisien ini. Cuman sementara ini kita belum bisa seperti itu karena, tapi ini terlihat nanti sudah menggunakan aplikasi SIPD ini lebih rinci. Yang agak kami kesulitan itu banyak permintaan SSA susulan. Jadi minta dia supaya kegiatan ini pagu SSA-nya itu dinaikkan. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kami sedikit rumit karena SSA ini sudah ditetapkan itu seharusnya tidak bisa dirubah-rubah nilai nominalnya karena berdasarkan harga survei atau harga lapangan. Nah, lanjut. Nah, di bidang perban mungkin sama kita ketahui di sini pelayanan kaitannya dengan pengeluaran SP2D termasuk juga SKPP kalau yang mau pensiun. Nah, kalau SP2D ini kalau zamannya saya masih jadi kabid perban dan anggaran, ini mungkin masih manual sifatnya. Jadi dibikin SPP SPM, tanda tangan wali kuasa BUD, pencairannya memang satu atap di BPKAD, tapi beda dengan beberapa tahun yang lalu waktu kita masih pakai Simda online, itu sudah tidak seperti ini. Jadi potensi gratifikasi pemberian uang ini ada dalam rangka supaya SP2D-nya lakas keluar atau SKPP-nya lakas keluar.
ini yang banyak mungkin berurusan dengan pihak ketiga, pemborong lah bahasanya. Jadi pemborong itu hendak lekas keluarnya, macam-macamnya, upaya triknya. Tapi mulai zamannya saya di Kabit Anggaran dan Perban, saya mulai menutup hal-hal ini. Waktu itu, waktu masih Pak Hambali, Kepala Bank Kalselnya, kami sudah mulai merintis SP2D online, sehingga frekuensi pertemuan dengan pihak ketiga itu berkurang. Jadi dulu masih SP2D online itu masih jalan, itu pemborong tahunya mendengarkan bunyi HP aja, bilangnya bunyi treng, berarti duitnya sudah masuk. Karena banyak saja usaha-usaha pihak ketiga itu dalam hal ini pemborong, karena tidak hanya SP2D-nya hendak lakas keluar, tapi dia minta bank persepsinya juga pindah. Misalnya dia minta tidak dibayarkan di Bank Kalsel atau dia minta di Bank BNI atau Bank BRI. Karena apa? Karena mereka ngutangnya di Bank Kalsel. Kalau dibayar di Bank Kalsel dipotong oleh Bank Kalsel, sehingga duitnya kada utuh. Jadi minta dibayarkan di bank persepsi lain gitu. Inilah yang terjadi di Barito Kuala. Nah, ke depan ini karena aplikasi yang baru ini memakai SIPD, kami sudah juga merintis dengan Pak Fahrudin, direksi Bank Kalsel yang baru dilantik kemarin, untuk aplikasi SIPD online ini. Mudah-mudahan ini segera tercapai. Lanjut. Dan di pendampingan dan penyusunan laporan keuangan, walaupun ini sifatnya administrasi, tidak ada hal yang bersifat untuk kepentingan, namun ada juga potensi gratifikasi. Di sini biasanya ada SKPD yang lambat, belum menyampaikan laporan keuangan, sehingga mungkin saja ada nego dengan pihak-pihak di bidang akuntansi untuk supaya dibantu diselesaikan atau hal-hal lainnya. Jadi ini merupakan potensi juga. Jadi kami berupaya di samping hal-hal yang umum sifatnya seperti pemberitahuan banner, pamflet dan sebagainya, ini juga nanti aksinya para kabit dan kasubit itu memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan itu secara terbuka lah dan bersama-sama. Jadi tidak dilakukan orang per orang nanti. Jadi kalau potensi di sini ada sebenarnya. Jadi SKPD yang malas nyusun laporan keuangan tinggal kontak gawiakan nelfon kami karena beres ya. Nah, artinya pas sudah dukung beres artinya. Nah, sampai hari ini penyusunan laporan keuangan kita, informasi tadi masih ada 2 SKPD yang belum. Tapi justru SKPD yang besar ini agak susah, yaitu Dinas PO sama Dinas Kesehatan kalau tidak salah. Memang kami masih mencari juga treatment untuk penyelesaian SKPD besar ini. Untuk SKPD Dinas Pendidikan kami sudah ada bayangan terhadap dana bos yang treatmentnya akan dilakukan. Demikian juga dengan Dinas Kesehatan nanti kaitannya dengan BPT dan dana BPJS sebagainya, kami akan melakukan pembinaan di 17 puskesmas yang ada mungkin di tahun depan, karena tahun ini kan tidak ada lagi anggaran. Lanjut. Nah, di bidang aset RKPMD ini potensi gratifikasi hanya biasanya terjadi pada waktu ingin menambah aset di SKPD. Misalnya komputer jatahnya 10 sudah tidak bisa lagi ditambah. Nah, ini mungkin saja menggawil tim kan, menggawil yang penelaah tim awaja kami sebutin lagi dan tambahin. Nah, ini potensi ini ada. Jadi ini juga kami potensikan kemungkinan itu ada. Nah, upayanya tim nanti bersama-sama menelaah secara sesuai dengan SOP RKPMD yang ada dan juga mengacu kepada Perbup tentang SBSK, standar barang standar kebutuhan. Jadi diharapkan karena di Perbup SBSK ini
ini sebenarnya tujuannya adalah efisiensi, jadi tidak ada tujuannya. Jadi dengan keadaan keuangan yang sedikit minim, ini bisa lebih hemat. Jadi standar barang, standar kebutuhan, jangan kalau memang kebutuhannya yang sedikit tapi pengennya lebih besar. Seperti halnya misalnya nukar komputer, kalau memang standarnya hanya untuk ngetik, yang itulah, jangan beli yang untuk standar yang misalnya orang yang misalnya programmer dan sebagainya lah. Itu yang dimaksud. Jadi sesuaikan kebutuhan. Tapi kadang-kadang kami juga berpikir ada kaitannya dengan misalnya kalau printer, jangan nukar yang murah 500 tapi lakas rusak, lebih baik nukar yang mahal sedikit tapi lebih tahan lama. Itu juga pertimbangan kami di dalam menelaah RKPMD. Jadi ada plus minusnya lah. Nah, di sekretariat ini umumnya kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Kalau administrasi kepegawaian saya rasa itu sudah sifatnya umum. Kami lebih menyorotinya ke pengadaan barang jasa. Jadi rata-rata SKPD kan pasti ada pengadaan barang jasanya lah. Pengadaan barang jasa. Jadi di sini kami lihat ada potensi markup harga dan penentuan penyedia pada pengadaan barang jasa. Jadi upaya kami sementara ini itu di Kasubag Humpek terutama beserta stafnya ini ikutlah memahami lah kegiatan diklat semacam diklat pengadaan barang jasa yang diadakan oleh LPSE, karena aturan LPSE saat ini selalu berubah-ubah. Jadi pengadaan barang jasa yang Permentan 56 kalau tidak salah dulu itu sekarang sudah Permentan 21 atau 20 ya. Saya juga pernah ikut membaca, memahami, tapi kada paham-paham. Jadi kada mau. Jadi istilah yang pengadaan 2 orang, 3 orang saat ini lebih rumit pengadaan barang jasanya. Nah, terkait dengan markup harga, kami berupaya nanti melakukan survei harga serta disesuaikan dengan standar harga yang berlaku. Jadi kalau di SKPD kan biasanya kalau tidak ada di SSA atau ASB, biasanya dia melakukan survei tersendiri, survei harga tersendiri. Tapi survei harganya itu yang bonafit lah, yang memang bisa dipercaya. Artinya jangan itu dijadikan hanya untuk menjadi acuan untuk meningkatkan harga. Artinya mencari keuntungan yang 10% itu jangan. Mungkin demikian beberapa titik korupsi, walaupun sebenarnya mungkin saja banyak lagi dari kacamata orang lain. Ini dari kami melihatnya seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa menutup celah-celah korupsi seperti ini. Di antara lain seperti tadi kami pembayaran SP2D itu kami akan segera merintis SP2D online. Nah, untuk di sekretariat kalau memungkinkan kami akan melakukan inovasi e-office nanti, jadi semua serba aplikasi nanti, jadi lebih mudah. Pengadaan barang jasa kan ini juga pakai aplikasi sebenarnya, karena LPSE kita juga mengambil datanya dari SIPD, jadi dari sana bisa terkonek nanti aplikasi e-office-nya sehingga lebih mudah nanti pengadaan barang jasanya. Demikian juga di bidang-bidang lainnya kalau memungkinkan, karena kami lihat di beberapa referensi mereka yang lolos GE ini itu inovasinya lebih banyak ke arah digital teknologi, jadi arah ke sana inovasinya. Jadi kalau sudah menggunakan seperti itu lebih bagus lah. Kemarin kami juga sudah sharing melihat di Bakudanya Provinsi, karena Bakudanya Provinsi kemarin kan masuk juga GE, sampai timnya kemarin datang ke Banjarmasin. Kami melihat referensinya juga, jadi lebih banyak pelayanan-pelayanan yang sifatnya teknologi itu yang kayaknya lebih menonjol dinilai. Kalau penilaian secara umum paling lewat Zoom nanti, tapi dia yang melihat lapangannya itu yang agak susah nanti. Jadi harus kita tunjukkan, jadi bukan hanya sekedar ngomong kita bahwa kita punya ini, tapi real fakta di lapangan. Jadi itu. Demikian mungkin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya adalah diskusi antara tim zona integritas dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kami persilahkan. Terima kasih. Paparan dari Pak Samson saya kira cukup memadai ya, itu mungkin nanti ada syarat-syarat. Yang pertama mungkin saya saran ke sekretaris ini, ke Ibu. Sekretariat ini kan melayani Bu, melayani seluruh pegawai ya. Jadi Ibu juga harus canangkan. Kalau dulu di Dinas Pertanian menurut sekretaris itu survei juga kepuasan ini nih Bu. Jadi dia harus punya keinginan untuk menyervis bubuhan karyawan di sini. Misalnya jangan sampai komplain AC misalnya panas, itu kan sekretaris merawatnya misalnya. Termasuk pelayanan kepegawaian. Jadi di sini kayak apa? Pelayanan kepegawaiannya ke anak buah. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau bisa, kemarin Dinas Kesehatan bagus tuh, ada aplikasi apa namanya? EJ Clickback. Jadi kami sih kalau menurut saya pribadi punya cita-cita itu lah melayani orang itu Bu. Di sini pertama sudah terima di tempat belum? Belum ya. Nah kalau perlu pian ada kartu jaga, buku jaga tumbuhan kekawanan kita di ini nih. Berkala tuh ini terima di sudah berubah gaji. Nah itu untuk saran kami akan lebih. Kemudian kalau ada yang pensiun jangan sampai ujung-ujung harus pensiun. Ada kan para pensiun sini ada di Jolos gitu, ada lah. Kalau ada jangan sampai karena ini pensiun ngurus orang. Cita sekretaris harus seperti itu. Bagaimana melayani pegawainya. Dan satu itu. Yang kedua, memang kata Pak Samsun tadi untuk menuju WBK itu salah satunya memang menghindari tatap muka. Menghindari tatap muka itu berarti aplikasi. Jadi semua sumber aplikasi itu tidak akan terjadi tatap muka. Jadi akan kita apresiasi tadi SP2D bisa kalau bisa online itu kan keren banget itu. Jadi urusannya sudah sudah di rumah saja bisa kita lakukan dengan tidak mengurangi persyaratan dan ketentuan berlaku. Jadi nanti memang pertanyaannya Mas Samson, selain kita memetakan nanti inovasi apa yang Bapak buat katanya untuk itu. Jadi yang seperti sampaikan tadi, dan saya yakin mampu di sini. Saya melihat kemampuan orang-orang di sini itu untuk selangkah ke depan itu bisa lebih bagus. Nah jadi kami berharap banyak nih Pak Samson bahwa ini bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bukti ini kan ada SKM kan, survei kepuasan masyarakat. Mengejar Pak Samson tadi bujur, jadi kita klaim, kami sudah melakukan ini. Karena survei kepuasan masyarakat ini atau survei penilaian integritas ya, SPI yang dari KPK, survei penilaian integritas persepsi korupsi itu nanti KPK yang melakukan, ditanyakan ke seluruh stakeholder yang kita layani. Itu tantangan terakhir kena. Kalau kita sudah mengklaim sudah, tapi begitu kita takut ini ada potensi gratifikasi di dinas ini pada awal malam itu, karena itu pertanyaannya langsung kayak bersangkutan. Makanya itu tadi butuh komitmen yang kuat untuk melakukan itu. Tapi saya yakin tadi sudah disampaikan komitmen itu akan dilakukan oleh Pak Samsun dan teman-teman. Jadi nanti terakhirnya survei dari masyarakat yang akan membuktikan itu. Tapi alhamdulillah kan berikutnya sudah lebih bagus dari tingkat nasional. Rata-rata nasional kan 72 ya penilaian integritas dari KPK. Kita udah 74 atau 70 berapa itu lah. Paling tinggi HSS 79 dan masih di kisaran 70-an. Nah jadi itu yang perlu kita naikkan dengan kita melakukan ZI ini, mudah-mudahan kita bisa lebih bagus. Sudah stop korupsi itu no korupsi, berani jujur hebat. Nah jadi itu sekarang ukuran. Kita lagi sedih juga nih Barito Kuala berdasarkan penilaian Ombudsman tahun ini pemenuhan pelayanan standar pelayanan ya. Kepatuhan terhadap standar pelayanan di Barito Kuala itu turun dari zonanya hijau ke kuning. Wah sedih itu kita, maka ada Satgas Pelayanan Publik, RKPD kita menerapkan pelayanan, tapi turun. Ternyata survei Ombudsman itu kan beda ya.
Karena bebadahnya. Kalau Kemenpar RB mungkin masih bebadah. Atau tim ZI datang ke sini bebadah, disuruh makan, disuruh minum, ya betul kan persiapan. Tapi ombudsman itu karena bebadah datang. Dan hati-hati kita bisa datang karena bebadah. Jadi standar-standar pelayanan itu turun. Yang bikin turun itu dua, kesehatan sama pendidikan. Jadi makanya tadi proses internalisasi ke setiap anak buahnya harus tahu nih. Karena begitu datang mungkin ada bertakun ke Pak Samson, ada bertakun ke Pak Ari. Kalau bertakun ke Pak Ari ke Pak Samson jawabannya betul semua. Tapi begitu katanya lawan yang kata dipaham, karena tidak dilakukan internalisasi, ya lu kata ya tahu Pak ya, ini berkasnya udah si A, udah si B, wah selesai itu. Dan ombudsman, nilai ombudsman itu dinilai tidak diumumkan, itu jadi marwah pimpinan daerah juga. Karena diumumkan itu. Nah sekarang kita zonanya sekarang kuning gitu. Kasus di kesehatan dan pendidikan karena tidak tahu, begitu mereka datang dan ditakuni itu karena paham. Padahal sudah bagus anunya nih. Ada standar pelayanan sudah punya, ada tapi tidak tahu dia anak di mana, tidak tahu dia ngisi gitu. Jadi ombudsman itu bisa aja datang paginya dengan bajunya. Terjadi itu di Kecamatan Mandastana waktu pas di Camat. Pagi dia datang dengan baju ombudsman. Anu kayak apa ada ini kan bolehnya begitu makanya datang pasti injury time. Anggap jam kantor habis misalnya orang sudah siap-siap udah beli kapanan beli dulu. Datang dia tanpa mau baju lagi. Jadi kadang-kadang orang itu siapa? Ditakut ini orang pertanyaan yang sama karena barangnya setelah kondisi sore itu tadi kan. Jadi ya itu anu saja. Hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kulitnya saja itu aja intinya yang saya ingin sampaikan. Ini komitmen bersama. Kita bisa berpikir yang jauh-jauh, berpikir yang simpel-simpel saja apa yang harus kita lakukan sehingga SKPD ini berubah menuju UGK gitu ya. Saya kira itu ya dari komentar saya. Silakan yang lain, mungkin Pak Asisten atau Pak Iwan atau Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda. Sepakat dengan Pak Sekda tadi bahwa yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi terhadap titik potensi korupsinya sudah sangat baik dan sudah menggambarkan apa saja yang harus titik korupsi dan apa saja yang sudah dilakukan. Namun ada beberapa masukan atau saran dari kami terkait dengan rencana-rencana aksi perbaikannya. Terkait dengan pelayanan tadi memang seperti disampaikan Pak Sekda memang harus selalu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPKD kepada stakeholder yang terkait di sini. Nah jadi perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat dan dievaluasi secara periodik. Kalau menurut perbuk kita kan ini setahun dua kali ya dilakukan evaluasi, artinya setiap 6 bulan itu harus dilakukan evaluasi terhadap pelayanan yang kita berikan. Di situ akan terlihat di mana kekurangan pelayanan yang kita berikan dari 9 komponen yang ada di survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan yang ada. Nah jadi dari situ akan kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan perbaikan terhadap pelayanan kita. Nah ini yang nanti perlu dicantumkan di rencana aksi kegiatannya, melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik. Itu kan minimal 2 tahun sekali, setahun 2 kali ya. Bisa saja nanti kalau memang dibutuhkan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan itu hasil surveinya itu dipetakan. Kemudian dilakukan evaluasi. Nah yang kedua terkait dengan pelayanan memang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, satu hal yang sangat penting adalah perlu dibuatkan standar pelayanan. Jadi standar pelayanan ini merupakan acuan dan pedoman tidak hanya bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan pelayanan, tapi juga bagi stakeholder ya, atau masyarakat yang kita layani. Nah di situ akan tercantum 14 komponen standar pelayanan yang harus kita patuhi ya. Nah yang utama itu ada
ada 6 komponen yang menjadi acuan utama kita dalam memberikan pelayanan. Pertama terkait dengan dasar hukum, kedua terkait dengan persyaratan pelayanan, yang ketiga terkait dengan standar biaya pelayanan, yang keempat terkait dengan jangka waktu pelayanan, dan yang terakhir terkait dengan prosedur pelayanan. Nah, ini yang harus kita tetapkan standar pelayanannya terhadap semua jenis pelayanan ya yang ada di BPKAD. Dan ini dipublikasikan dan harus dipahami tidak hanya oleh Bapak Ibu sekalian di sini, tapi juga bagi stakeholder, sehingga ada kepastian dan kejelasan standar pelayanan. Namanya terkait dengan pelayanan SP2D namanya. Standar pelayanannya seperti apa, terkait dengan persyaratannya apa yang harus dipenuhi, kemudian jangka waktu penyelesaiannya berapa hari, berapa biayanya, dan bagaimana prosedurnya. Nah, ini juga harus ditetapkan. Nah, ini yang menjadi saran kami terhadap beberapa hal yang akan ditambahkan di rencana kegiatan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Sekda. Kawan-kawan dari BPKAD, semangat ya kita untuk zona integritas. BPKAD iya, lupa sudah nih. Kemarin waktu lu datang ke sini kan BPKAD anti korupsi gitu kan. Nah, Ibu Sekretaris, nanti Ibu Sekretaris disemangati ya kawan-kawan ini. Dia di BPKAD. Bapak Ibu, mohon izin. Tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Kepala Badan sudah pas Pak Sekda, sudah pas. Coba dibuka, diundurkan operator. Nah, nanti pada saat kawan-kawan dari nomor 1. Jadi kawan-kawan, nanti yang diwawancari kan Pak Samson ya, Pak Kepala Badan. Tapi sumber kepalanya dari Bukuan Piar. Nah, pada saat potensi gratifikasi nanti nih melamar. Tindak lanjutnya apa? Sudah dibentuk Ibu anunya, petugas UPG-nya? Bukan UPG-nya. Unit penanganan gratifikasi di sini. Belum ya? Oh, nanti itu di ya, Pak Ibu Sekretaris ya. UPG-nya siapa nanti kan? Ini. Nah, terus sudah menerima berapa gitu kan? Oh, sudah ada menerima, sudah dimasukkan ke aplikasi KPK belum? Nah, seperti itu nanti. Tapi nanti kita dampingi Pak Sekda yang ini ya, untuk yang potensi-potensi ini. Nah, kita lemahnya tadi disampaikan Pak Sekda di unsur pengawasannya. Coba yang punya Roy, Pak Roy, yang punya Pak Roy. Nah, punya Pak Roy, punya Pak Roy. Nah, ini Pak Roy. Nanti masuknya ini yang terlambat SKPD pelaporan, bagaimana pengawasannya? Diberikan sanksi apa? Padahal kita ada TPP kan, pemotongan 2,5% bagi semua pejabat struktural. Nah, nanti di sini masuknya kita anukan lagi, kita perkuat nanti Pak dalam ini, kita perkuat nanti anunya, tindak lanjutnya ini. Ini bagus ini. Nanti kita perkuat. Oh, cadar ribut ini SKPD terlambat. Enggak apa-apa. Nah, terakhir yang punya Ibu Sekretaris. Nah, yang punya Ibu Sekretaris. Ya, Ibu Sekretaris, ini pengawasannya dalam hal benturan kepentingan Ibu Sekretaris. Sudah ditunjuk orangnya, petugas penanganan benturan kepentingan. Oh, belum ya? Nah, nanti kita setelah ini, nanti ditanya nih, yang ikut pengadaan ini ada nggak orang di sini? Oh, saya ATK-nya, saya pembersihnya, saya ini. Nah, itu udah masuk itu. Oleh karena itu, yang ngurus-ngurusin ini jangan sampai ada orang yang di dalam sini seperti itu. Tapi nanti Pak Sekda pada saat kita pendampingan lagi yang lebih dalam nanti di bulan Maret ini dengan kawan-kawan yang 6 sudah disiapkan ya orangnya Pak Ibu Sekretaris ya. Yang 6 orang itu, nah, nanti sama-sama ulun, sama-sama tim kita. Ya. Untuk adminnya sudah ditentukan Ibu. Yang mana adminnya? Oh, ini terbanting adminnya ya. Dan siap banting ya. Maksudnya tahap banting nanti admin ini kebiakian itu nama-nama data-datanya. Ulun kan cuma mengumpulkan saja.
Demikian Pak Sekda, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutup doa dipimpin oleh Bapak Haji Rahmani Saputra. Mau baca doa juga kan? Ya, doa tapi doa. Anda beginilah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ahwal wa afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal min hayati wa ba'da mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Rabbi. Berkat rahmat dan karunia-Mu kami diberikan kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi pada kesempatan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan dan daya untuk mewujudkan komitmen kami, yaitu mewujudkan zona bebas korupsi dan zona WBK di wilayah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala pada hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2022 selesai. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada kegiatan ini, dan kami atas nama Kepala BPKAD mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala beserta tim zona integritas dan seluruh PNS maupun APNS BPKAD Kabupaten Barito Kuala. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami mohon untuk bisa foto bersama setelah ini. Terima kasih. Dikirim Pak. Ada yang jadi yang dulu, sini ada yang MC, nah ada yang jadi baca doa udah kan. Bawa juga kebelah. Di bawah. Haji mengikuti mimpi kan?
Iya. Lanjutin.